Iya. Masa kita harus mengasihi penjajah Romawi kapan dia pergi dari sini? Ya, hidup sangat menderita. Lalu kita harus mengasihi. Dia mengajarkan kamu harus mengasihi musuh. Jadi musuh itu hanya bisa berubah kalau kamu kasihi. Selesai apa belum? Masih berbuat dosa, masih benci orang? Masih memusuhi orang? Masih. Kalau begitu apa lagi dong sebabnya? Selamat bertemu lagi di program Bincang Kita. Bercakap bersama, mencari makna. Senang sekali hari ini saya Lina Puspitaningsih kembali menjumpai Anda di program ini dan tentunya di episode baru dengan topik perbincangan yang baru pula. Ada hal menarik yang akan kita perbincangkan kali ini. Tentu saja sudah ada di studio dan tepatnya di depan saya seorang narasumber yang akan sharing pengalaman, sharing berkat rohani untuk kita semua. Selamat mengikuti. Iya. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Pendeta Fredrik Makitan. Sudah lebih dari 43 tahun barangkali ya, beliau melayani pekerjaan Tuhan, khususnya di bidang media, yang tentu saja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pelayanan beliau di Sarjana Pendidikan Kristen dan juga Sarjana Komunikasi Massa. Dan topik perbincangan kita hari ini adalah mengasihi musuh. Mungkinkah? Langsung saja kita sapa Pendeta Fredrik Makitan. Halo Pak Freddy. Ya, halo Mbak Lina. Senang bisa bertemu lagi. Iya. Sehat Pak? Sehat. Puji Saya Tuhan. juga senang ketemu lagi untuk kesekian kalinya. Dan masih ada PR loh Pak, lanjut lagi ya. Oke. Iya, hari ini kita bicara tentang mengasihi musuh, mungkinkah? Rasanya mungkin tidak ya. Nah, itulah yang perlu kita perbincangkan ya Pak ya. Mengasihi musuh adalah salah satu sikap keputusan yang saya rasa ini standarnya yang luar biasa tinggi. Mungkin banyak orang, bahkan orang percaya, saya pun merasa ini susah, ini sulit, ini tidak mungkin kita buat. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh? Tapi nyata-nyata dan faktanya ini perintah Tuhan, ini perintah Kristus yang secara spesifik benar-benar tertulis dalam Alkitab. Kasihilah musuhmu, dan lain sebagainya. Alasan apa Pak? Kenapa Kristus memerintahkan hal ini untuk kita semua? Ya, Mbak Lina. Apa nggak ada topik lain? Kok dipilih yang sulit banget? Gitu ya. Mengasihi musuh, kalau mengasihi orang yang mengasihiku, ya aku punya banyak pengalaman. Oke lah ya, naturnya manusia banyak begitu ya. Contoh ya. Iya. Tapi mengasihi musuh ya, memang rasanya saya sendiri belum ada pengalaman bagaimana mengasihi musuh itu ya. Tapi mengasihi orang yang saya jengkel ya banyak pengalaman. Apakah dia sudah dapat dikatakan musuh? Ya memangnya soal lain ya. Oke, untuk ini begini, Mbak Lisa, saya tidak bisa langsung menjawab alasan 1, 2, 3. Tapi kiranya kita, pemirsa, akan memahami sendiri setelah saya sedikit berbicara konteksnya dulu. Jadi konteksnya begini, ini kan perintah Yesus dalam khotbahnya yang terkenal itu namanya khotbah di bukit. Di Bukit Galilea, ya salah satu bukit di Galilea. Itu dalam pelayanan Yesus, kalau tidak salah di tahun yang kedua dari 3 tahun pelayanan fullnya Yesus pada 2000 tahun yang lampau itu. Jadi audiensnya waktu itu kan ada nomor 1 sebenarnya ada 12 murid Yesus yang sebelum khotbah itu dimulai. Khotbah ini panjang, ada 3 pasal dicatat oleh Matius sendiri, Lukas juga mencatat itu. Nah, ini khotbah ditujukan pertama-tama kepada 12 murid yang baru saja dia tabiskan, dia kukuhkan. Dia panggil naik ke atas bukit, kemudian dia kukuhkan, sebut nama satu persatu. Jadi 12 murid ini baru dibentuklah. Kalau istilah kita sekarang apa namanya, dikukuhkan, ditabiskan, ya semacam begitu ya. Jadi Yesus baru tabiskan. Walaupun pelayannya sudah sekitar
1,5 tahun. Beberapa di antara mereka sudah melayani bersama Yesus. Nah, di samping itu, audiens yang lain adalah ada sejumlah besar orang, tidak bisa diperkirakan berapa banyak. Mereka itu memang selalu kemana saja Yesus mereka ikut. Ada yang mau disembuhkan, ada yang mau mendengar pengajaran Yesus. Apalagi sih yang mau dikatakan Yesus. Mereka datang dengan juga konsep pemikiran-pemikiran politis ada, karena mereka itu kan seluruh Israel itu masih dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang pada zaman Yesus itu sudah sekitar 90 tahun mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Ya, jadi inilah audiensnya ini. Beragam. Jadi kalau Yesus mengajar sampai pada ini di pasal 5 dari tulisan Matius, kalau tulisan penginjil Lukas itu sudah di pasal 6. Dari kitab Injil mereka itu. Nah, ini kan sudah ada sejumlah pengajaran Yesus sebelumnya yang nyambung. Ini khotbah panjang sekali ini, khotbah di bukit ini. Nah, sudah sampai kepada satu hal, ini adalah soal mengasihi. Nah, mengasihi musuh. Ya, kalau tidak salah di dalam Matius 5 ayat barangkali 43-44 kalau saya tidak salah itu ya, perintahnya itu adalah kasihilah musuhmu dan kalau tidak salah berbuat baik atau mendoakan musuh itu bisa, dan kita bisa kalau mau lihat di ayat, mungkin saya boleh buka juga supaya pemirsa juga tahu. Lukas pasal 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, kurang lebih sama di Matius, berdoalah untuk mereka yang memusuhi ini. Dan ini juga ada di sini, berdoalah untuk musuh. Nah, waktu audiens itu mendengarkan itu, mereka sudah tidak sulit bagi mereka tentang mengerti siapa musuh itu. Karena memang di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya siapa lagi musuhnya kalau bukan Kekaisaran Romawi yang menjajah mereka sudah sejak nenek moyang mereka, sudah 90 tahun loh. Berarti mereka punya berapa generasi yang sudah berakar. Nah, di samping itu juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu, mereka juga ada punya pemikiran-pemikiran politis, cara hidup mereka yang eksklusif ya. Jadi mereka itu tidak dekat pada rakyat biasa. Mereka tuh lebih menikmati hebatnya, enaknya, mewahnya, elitnya kehidupan sebagai para pemimpin agama yang paling dihormati. Termasuk dihormati juga oleh penjajah Romawi. Dan belum lagi pegawai-pegawai di bawahnya, baik pegawai kerajaan Herodes maupun pegawai-pegawainya bawahannya para pemimpin agama maupun tentara-tentara Romawi, pegawai-pegawai Kekaisaran Romawi. Mereka memperlakukan rakyat biasa itu semena-mena. Bayar pajak sangat tinggi, diperas lagi. Sulit sekali sehingga mereka kadang-kadang membuat pemberontakan terhadap itu. Jadi kalau Yesus bilang katakan kasihi musuh, mereka langsung gampang mengerti. Masa kita harus mengasihi penjajah Romawi? Kapan dia pergi dari sini? Ya, hidup sangat menderita. Lalu kita harus mengasihi mereka. Berdoa buat kerajaan Romawi. Bayangkan, berdoa buat pemimpin-pemimpin agama yang sangat elit, yang hidupnya juga mewah ini. Berdoa buat ini pemeras pemungut cukai yang mau memeras kan. Bagaimana bisa? Jadi pasti ada konflik di situ. Nah, tapi Yesus mengajarkan mereka untuk mengasihi musuh. Jadi ini sangat jelas itu, tajam itu. Kasihi musuh, perintah. Nah, sekarang kita pahami ini. Tentu saja kalau kita membawa situasi ini ke dalam diri kita, situasi sekarang, ya ada dalam tanda kutip bentuk penjajahan, penganiayaan, ya. Apakah itu penganiayaan secara fisik, ya, physical persecution, bahkan mungkin walaupun fisik tidak, tetapi psychological persecution atau satu penganiayaan secara mental, secara jiwa, secara psikologis. Ini kan ada di dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Jadi kita ada di dalam ini, di mana kita tahu bahwa orang-orang juga memusuhi kita. Nah, ini yang tadi Mbak Lina katakan tadi, kok tiba-tiba
orang percaya, mereka ini kan percaya kepada Kristus ini, makanya mereka ikut terus ini. Berharap Yesus menjadi pahlawan, berharap Yesus menjadi penyembuh dan segala macam. Loh, hidup mengikuti Yesus harus tiba-tiba naik ke satu standar yang begitu tinggi. Itu yang tadi dikatakan. Lina, bagaimana saya bisa mengasihi musuh-musuh yang habis saya dengar khotbah ini pulang rumah, mungkin saya akan didatangi pemungut cukai lagi. Misalnya begitu, menarik pajak lagi dan sebagainya. Buat apa sulitnya itu? Nah, sekarang kalau ditanya alasan. Nah, di sini yang memang perlu kita jawab. Ini bagus bahwa ini mulai dengan pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan yang paling esensial. Mengapa Yesus kok tahu situasi semacam ini? Dikasih perintah yang tidak mungkin ini. Yang kemungkinan orang tiba-tiba begitu bisa menjadi ini. Wah, makasih ya. Kalau mereka sudah berubah dulu, penjajah sudah pergi ya, pasti saya bisa kasih mereka. Kalau mereka sudah pulang rumah. Nah, jadi ini kan kontradiktif dengan satu hal yang secara manusiawi kita pikirkan. Alasannya apa? Nah, ini alasan sangat prinsipil. Pertama, jadi kita tahu bahwa dan mereka sudah melihat Yesus, walaupun mereka belum paham Yesus secara utuh, secara keseluruhan ya. Karena Yesus baru muncul dalam pelayanan full itu baru 1,5 tahun ya, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tahun sebelumnya. Nah, sekarang mereka perlu mengerti satu hal ini dan kita sekarang juga perlu mengerti hal ini. Mengapa atau alasan apa? Ini pertanyaan Mbak Lina tadi. Jadi Yesus ini dia adalah jelmaan atau apa yang disebut oleh Yohanes firman yang menjadi manusia. Ya, firman Allah yang menjadi manusia. Supaya menjadi manusia, mengapa supaya Yesus ini datang sebagai manusia, firman datang sebagai manusia, supaya Allah itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa lihat dia senyum, bisa berbincang-bincang, bisa makan sama-sama, bisa tidur sama-sama. Kalau Allah yang firmannya tidak menjelma menjadi manusia, nggak mungkin toh. Terlalu jauh dari bisa diharapkan. Nah, sekarang Yesus datang, jadi ini Allah hadir. Akal manusia siapapun tidak bisa menelaah hal ini. Hanya bisa percaya. Nah, sekarang dia hadir, dia menghadirkan apa yang disebut sebagai satu tema yang terbesar di dalam seluruh pelayanan Yesus, yaitu hadirnya kerajaan Allah. Sebelum perintah ini, Yesus sudah ajarkan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami itu ada satu kalimat seruan, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan Allah itu yang nggak kelihatan ya, kerajaan sorga atau ya dua istilah itu sering dipakai. Sekarang datang melalui kehidupan Yesus. Jadi kalau mau mengerti kerajaan Allah itu apa, lihatlah Yesus. Bagaimana dia mengasihi manusia, bagaimana dia itu menyembuhkan orang kusta yang paling dianggap sebagai paling ini hina dan rendah, hampir seperti bukan manusia lagi. Dia jamah ya, dia jamah. Siapapun orang sakit datang jamah, dia jamah. Orang lumpuh dibawa oleh 4 orang sampai bongkar atap turun. Dia bilang, imanmu. Dia melihat iman 4 orang ini, iman orang sakit bilang, kamu sembuh. Orang buta yang sudah puluhan tahun sejak lahir sembuh. Begitu banyak. Jadi Yesus ini datang dan membuat perubahan luar biasa. Mengajar hal-hal yang dalam, yang tinggi, yang belum pernah sebelumnya mereka dengar dari para pemimpin agama Yahudi waktu itu. Jadi ini adalah cuplikan-cuplikan yang saya sebutkan. Ini beberapa cuplikan dari apa yang disebut kerajaan Allah yang mengasihi manusia. Nah, ini contoh Yesus datang adalah mengasihi manusia, ini adalah mengasihi musuh. Mengapa? Nah, manusia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Berada di bawah kuasa dosa, menjadi hamba dosa. Pasti dia memusuhi Allah. Tidak mungkin dia mau berkawan dengan Allah karena dosa kan. Dosa membuat seorang takut dekat kepada Allah. Ya, secara dalam tanda kutip ya memang memusuhi. Nah, ini sudah menjadi bagian dari iblis kan. Dan menjadi hamba-hamba iblis yang pasti memusuhi Allah karena iblis memusuhi Allah. Musuh ini didatangi oleh kerajaan Allah, dihadirkan kerajaan Allah, didatangi oleh Yesus. Dan buktinya, saat Yesus sudah mulai bekerja
mengasihi orang yang lapar dan haus, orang yang sakit, macam-macam, orang yang dirasuk setan, dia lepaskan, dia bebaskan, dan dia mengajarkan hal-hal yang indah, yang luar biasa. Nah, ini kan kepada siapa? Kepada manusia-manusia yang memusuhi Allah, kan? Yeah. Nah, inilah alasan pertama. Mengapa dia mengajarkan kamu harus mengasihi musuh. Jadi musuh itu hanya bisa berubah kalau kamu kasih. Kalau kamu lawan, kalau musuh tembak, kamu tembak musuh, pegang pisau. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Jadi, musuh itu hanya bisa dilawan dengan kasih. Jadi, kasihilah musuh. Memang ini standar yang terlalu tinggi. Tapi inilah standarnya. Kalau kamu tidak bisa dengan begitu, nggak bisa. Nah, jadi ini alasan yang paling prinsipil. Bahwa kalian yang katanya mau ikut aku, ya, hai 12 murid, hai orang-orang banyak ya, yang kemanapun aku pergi, dan kalau datang, ya kalau kita bawa ke sini, hai kita semua ya, kita semua ini sekarang ya, Tuhan membawa kepada kita kerajaan Allah. Kalian bilang kalian menjadi pengikutku, kalian percaya kepada Yesus Kristus, hai Freddy, Anda percaya kepada Yesus, kasih musuhmu. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Bukan pilihan, ya perintah. Ini perintah. Ya. Jadi mau mundur apa mau terus? Kalau mau terus dia kasih musuh. Nah ini kan mungkin Belina punya pertanyaan yang lain, saya belum tahu. Tetapi paling tidak inilah alasan yang paling mendasar. Bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus harus melakukan perintah ini. Karena dengan begitu kerajaan Allah akan nampak di bumi ini. Kerajaan Allah akan kelihatan. Melalui bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang menjengkelkan itu dengan kasih. Bagaimana kita mendoakan orang yang membenci kita. Bagaimana kita melayani dengan baik orang yang barusan fitnah kita. Dan lain-lain. Nah, jadi itu hal yang prinsip. Yesus mau supaya kerajaan Allah ini hadir. Melalui melihat contoh Kristus. Yang dia sudah buat selama saat itu sudah 1,5 tahun dia melakukan begitu banyak hal. Ya, kerajaan Allah ini hadir dan kalian adalah orang-orang yang disebut warga kerajaan Allah karena menjadi pengikutku, pengikut Yesus. Ya kalau begitu ya melakukan ini hukumnya. Lakukan itu. Nah, Yesus bukan seperti orang ini loh perintah ini, kasih musuh lalu dia pergi. Enggak, dia tunggu di situ dan siap membantu. Oke. Iya, perintah yang sulit tapi wajib dilakukan, bukan opsional, bukan pilihan, tapi ini satu hal yang harusnya sebagai orang percaya kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Tapi Pak, bertolak belakang ya, dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa, jangankan mengasihi musuh yang orang benar-benar menindas, menjajah kita dalam tanda kutip. Lah orang sekarang aja ya, kalau kita lihat, kita dengar, kita saksikan, kita amati, begitu gampang berbuat jahat, kesenggol sedikit aja main bunuh, tersinggung, tersakiti, main ancam, penganiayaan dan banyak hal kejahatan lainnya. Sebenarnya faktor apa Pak yang mempengaruhi orang begitu mudah melakukan kejahatan pada orang yang mungkin dirasa menyakiti, jangankan mengasihi musuh. Ya, sekarang Mbak Lina membawa saya dan pemirsa kita masuk kepada kehidupan yang lebih praktis. Ya, tadi secara prinsipil, secara esensial kita sudah tahu ya bahwa memang mengasihi musuh ini karena memang harus kita menghadirkan kerajaan Allah yang penuh kasih. Yang dasarnya adalah kasih dan kesucian. Dan karena kita adalah pengikut Yesus, maka kita yang menerima perintah. Dia tidak memberikan perintah itu pada orang yang tidak mengikut dia, karena tidak mungkin. Tapi dia berikan pada orang yang ini. Ya, secara prinsip itu kita sudah pegang. Tapi praktisnya ini yang tadi sekarang ditanyakan oleh Mbak Lina. Lah, dalam hidup ini kok ada ya orang-orang kayak gitu yang dikatakan oleh Mbak Lina tadi, menjengkelkan, pokoknya toxic people. Dia hadir di mana semua diracuni, meracuni pikiran orang. Kadang-kadang dia ambil barang saya tanpa permisi, dia memfitnah saya, dia membenci, tidak tahu tanpa alasan apa-apa, saya tidak tahu. Tapi orang bisa melakukan itu terhadap sesamanya dengan seenaknya. Sehingga tadi
ditanyakan oleh Mbak Lina, faktor-faktor apa Iya. yang menyebabkan begitu? Iya, yang Ya. orang Kenapa mudah kok dia buat melakukan begitu? kejahatan. Nah, kenapa kok dia bisa buat begitu? Hmm. Nah, memang kita harus hati-hati. Pertanyaan ini bisa saja bukan kepada mereka, tapi kepadaku sendiri. Jangan-jangan aku juga melakukan. Kadang-kadang memahami sesuatu lebih baik, lebih mantap jikalau kita tidak hanya memahami orang lain, tapi memahami juga diri kita sendiri. Mungkin kita juga pernah melakukan itu kepada orang lain. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Oke, yang jelas sekarang apa sih yang menyebabkan? Nah, bagaimana ya saya menjawab ini sekarang ya? Kalau kita harus melihat dari dua sudut pandang ya. Alasan yang praktis, karena ini soal praktis ya, kenapa faktor-faktor itu menjadi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu ya, kira-kira begitu, sehingga orang melakukan begitu. Nah, oke, kita bisa melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, yang praktis dulu ya. Kalau si A misalnya melakukan sesuatu yang jahat kepada si B, umumnya karena si A menganggap si B itu bersalah atau si B pernah menyakiti hatinya. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi ada kesalahan pada sebab akibat orang lain sehingga kenapa aku membalas atau aku membenci, aku memusuhi dia. Kenapa? Pasti ada salah. Belum tentu benar juga. Itu kan menurut siapa? Ya boleh jadi si A menurut si A sendiri. Padahal orang itu mungkin tidak sadar, ya bisa saja. Tapi yang jelas ada sesuatu pada orang itu sehingga membuat diri seseorang yang membuat diri saya misalnya itu mengalami satu rasa sakit. Lalu saya tanya, kenapa kok dia sampai buat begitu? Ya ini kan wajar-wajar saja ya. Tetapi apakah hanya itu? Ya, apakah hanya sebab orang lain melakukan sesuatu pada kita maka kita harus membalas? Kadang-kadang tidak juga, ya ini secara singkat saja, kadang-kadang tidak juga. Orang lain itu tidak melakukan apa-apa, tapi saya kok menganggap dia melakukan sesuatu. Entah dia sengaja atau tidak sengaja, mungkin tidak sengaja, tapi sulit bagi saya. Jadi saya melihat, karena saya tersakiti, saya merasa sudah menderita dan sebagainya secara mental misalnya, secara psikologis misalnya begitu, maka saya harus melakukan sesuatu untuk membalas dia. Jadi saya memusuhi dia, katakanlah begitu. Nah, artinya bahwa di dalam diri saya sendiri bisa saja ada satu kesalahan yang membuat saya bertindak salah. Kesalahan ini mungkin karena saya tidak pahami dia, mungkin karena saya mencurigai dia saja, padahal dia sebenarnya tidak bikin apa-apa. Bisa saja betul-betul tidak ada apa-apa, tapi saya cemburui dia, saya cemburu. Jadi begini, kalau dia itu kelihatan lebih berhasil, bagus. Kalau kita bersama-sama dengan saya bersama-sama dengan dia kelihatan akan lebih menonjol. Saya kok jadi seperti orang yang tidak menonjol. Lama-lama mulai cemburu. Entah karena apa cemburunya. Bisa saja kekayaannya, kehebatannya, kepintarannya, status, ya, posisi tertentu dan sebagainya membuat saya cemburu. Akhirnya nggak ada alasan toh. Tapi saya membenci dia, saya memusuhi dia, sehingga saya bertindak untuk bagaimana supaya mencegah dia, mencegat dia. Itu yang kedua. Tapi bisa juga yang ketiga. Sebenarnya memang semuanya tidak ada. Tapi saya tahu dia bisa menjadi penghalang dari perjuangan untuk mencapai kepentingan saya pribadi. Ini seorang pemimpin bisa saja menegakkan keadilan, kekudusan dan sebagainya. Tapi seorang staf merasa, wah ini kan menghalangi, saya mau korupsi nggak bisa ini. Maka dia saya benci, ganti dia atau apa. Jadi bisa itu terjadi. Jadi ada banyak persoalan menjadi penyebab mengapa seseorang begitu membenci atau memusuhi seseorang yang lain. Bisa karena kesalahan orang, tapi bisa juga bukan karena kesalahan orang itu. Melainkan itu adalah satu persoalan pribadi. Nah sekarang pandangan yang kedua, kita masuk kepada lebih dalam. Kalau ditanya lagi, mengapa kok saya bisa punya perasaan begitu? Mengapa saya bisa cemburu ya? Mengapa kok saya dari mana? Dari mana datangnya ini? Kan saya ditanya, kamu suka cemburu? Enggak suka saya. Saya tanya diri sendiri, kamu suka cemburu? Saya kan enggak suka. Tapi kok saya jadi cemburu?
kenapa kamu benci dia? Padahal dia tidak salah apa-apa. Ya nggak tahu. Nah, Tapi kenapa saya membenci? Jadi ada banyak alasan. Ataupun orang itu bersalah. Kenapa benci? Ya karena dia bersalah. Tapi kenapa harus benci? Kenapa harus memusuhi? Apalagi Iya, bertindak iya. untuk melakukan Lebih sesuatu jauh lagi, lebih iya. jauh dari itu. Nah, di sini sudut pandang yang lebih dalam. Oke. Bahwa memang kita, manusia ini mempunyai dua hal yang harus dibereskan. Yang pertama, keberdosaan. Status sebagai manusia berdosa, bagaimanapun juga itu keberdosaan manusia, karena sejak Adam jatuh dalam dosa itu sudah merupakan potensi. Jadi potensi inilah yang membuat kita, atau istilah lain secara teologis, menjadi hamba dosa. Maka kita harus taat kepada dosa. Kita malah melakukan itu sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Kita melakukan itu. Jadi ini sudut pandang yang lebih dalam ini karena status keberdosaan. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa kita dihapuskan. Kita sudah diubah menjadi orang benar, bukan orang berdosa lagi. Selesai? Ya. Belum? Selesai atau belum? Masih berbuat dosa, masih benci orang? Masih memusuhi orang? Masih. Kalau begitu apa lagi dong sebabnya? Nah, bagaimanapun juga kita masih hidup di dunia ini, di dalam tubuh ini. Roh kita sudah dibenarkan, dia sudah punya pikiran yang benar, tetapi kita masih hidup dalam tubuh ini yang punya keinginan, istilah Alkitab, keinginan daging. Keinginan daging ini goda terus sama kita. Apalagi kalau ada godaan dari luar menyentuh keinginan daging kita. Keinginan daging kita mulai membela itu, menyukai itu, dia mulai menggoda pikiran kita, hati kita, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Balas dia, musuhi dia, jauhkan diri dari dia, dan seterusnya. Coba cari jalan bagaimana supaya lebih baik dia habiskan. Dalam sekali ini, semua ini. Ya mungkin itu menurut saya adalah itu. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan, tadi faktor praktis, dan ini faktor yang lebih esensial lagi, yaitu keberdosaan kita dan keinginan daging kita. Nah, jangan tanya lagi bagaimana harus menata itu. Kalau mau tanya ya nanti kita jawab lagi. Iya Pak. Ya ini menjadi warning dan reminder ya buat kita orang percaya, biar bagaimanapun bibit dosa itu ada dan iblis tak pernah tinggal diam menggoda kita karena itu DNA-nya iblis ingin menghancurkan kita. Tapi ya sebagai orang percaya tadi ya harus punya prinsip, harus kita kuat. Sudah diubahkan ya, DNA itu tidak mengalir lagi, tetapi keinginan daging masih ada, keinginan tubuh ini masih ada, yang maunya yang enak-enak. Ini masih mempengaruhi kita. Ya sekarang pertanyaan yang lebih lagi nih, lebih dalam barangkali ya, karena ini yang harusnya kita ikuti di poin ini. Sikap hati yang bagaimana Pak Freddy yang harusnya kita miliki supaya kita memiliki hal yang benar-benar, atau kasih itu ada dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan satu level yang sangat tinggi, standar hidup yang sangat tinggi, yaitu pada tahap mengasihi musuh. Sikap hati yang bagaimana? Jadi yang jelas kita tahu bahwa saya sebagai manusia yang seperti ini, sebenarnya saya tidak punya kemampuan ya untuk mengasihi musuh. Harus jujur, saya tidak punya kemampuan. Kalau saya harus melakukan perintah Tuhan, pasti ada pergulatan di sini. Ada pergulatan, ada pergumulan yang besar di hati saya untuk saya bisa melakukan perintah Tuhan ini. Karena saya manusia, ini satu kenyataan ya. Jadi sekarang sikap yang bagaimana yang bisa menolong kita untuk ini. Saya pikir tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada ini. Bahwa kita tidak cukup mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Mengaku percaya. Ya, di mana-mana nyanyi, aku percaya Yesus, aku anak Tuhan, dan macam-macam ya. Tidak cukup. Itu lagu itu enak. Tetapi benarkah kita menjadi anak Tuhan? Kita menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti kita sudah menempatkan Kristus utuh ya, segala pikiran Kristus, perkataan Kristus, sikap Kristus, dan juga perbuatan Kristus sudah kita ambil semua, menyatu di dalam kehidupan kita. Dia sudah mempengaruhi mindset kita, dia sudah mempengaruhi hati kita, dia mempengaruhi sikap kita dan segala keberadaan kita. Jadi artinya dengan kata yang paling sederhana, aku tidak hanya percaya Yesus, tapi menerima dia masuk
di dalam hatiku, di dalam hidupku. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Dia hadir dalam roh tentunya. Karena dia hidup 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Tapi sekarang dia adalah roh yang masuk ke dalam kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kapan saja, ya dia hadir. Nah, tinggal kita betul-betul menerima dia dan menghayati roh Kristus itu di dalam diri kita. Ini yang mutlak. Ini pertama. Kalau tidak, ya tidak bisa. Kemudian, ya sikap kita yang kedua adalah satu sikap untuk benar-benar menerima seluruh pengajarannya. Jadi kalau dia perintahkan, kasihilah musuhmu, ini ogah apa enggak nih? Ya Tuhan, aku akan ikut. Kita pilih-pilih biasanya ya. Pilih-pilih dulu nih. Perintah yang mana yang mau aku taati. Itu sikap mengambil ya. Sama seperti kita memutuskan untuk memilih istri kita atau suami kita. Ya, kita udah tahu kekurangannya toh. Ya, kita harus ambil. Ya, terima dia. Kalau cuma bilang aku istrinya dia, aku suaminya dia, tapi aku nggak ambil dia, kan nggak bisa. Jadi ambil seluruh pengajarannya dan dari Yesus Kristus dan pahami itu dan hayati itu dan juga lakukan. Jadi orang tidak bisa secara langsung begitu cepat mengasihi musuh. Tapi belajar mengasihi yang lain dulu yang bukan musuh. Lama-lama kita diberi kemampuan untuk bisa mengasihi. Dari hal-hal kecil. Ya, dari hal kecil sampai akhirnya hal yang paling berat ini. Mengasihi musuh kita. Jadi sikap kita pertama-tama terhadap Kristus. Sikap yang kedua yaitu sikap terhadap diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri ini apa? Ya, mengenal status kita. Oh, aku sudah punya DNA baru. Ya, ini identitasku. Ya, aku benar-benar harus komit loh bahwa aku adalah pengikut Kristus. Harus bagaimana? Harus memiliki sifat Kristus. Alkitab katakan menjadi serupa dengan Kristus. Artinya gambar kita betul berubah dari gambar yang dulu. Jadi ini terhadap diri kita sendiri. Mau nggak diriku ini, aku tak katakan pada diriku, aku benar-benar mau nggak supaya serupa dengan Kristus. Kalau aku tidak mau, ogah, hanya ngomong teori terus, ya nggak bisa perubahan itu. Sikap yang ketiga, ya, kalau dengan serupa dengan Kristus, maka memang kita akan memiliki kemampuan toh untuk mengasihi itu siapapun kita akan mengasihi. Yang ketiga, sikap yang mau mengerti orang lain, terutama yang disebut musuh itu atau yang memusuhi kita. Mengerti dia. Kenapa dia sampai memusuhi aku? Nah, kalau kita mengerti bahwa dia pun adalah seorang manusia seperti aku yang bergumul dalam hidup bagaimana melakukan yang baik di tengah-tengah kejahatan, maka kita dia sebenarnya sahabatku, kita sama-sama berjuang. Ya, mengerti ada dia. Ada kasih, ada empati di dalamnya. Mengerti dia bahwa dia juga mungkin dari latar belakang begini, pasti sulit. Dia mungkin bertumbuh di dalam satu keluarga yang broken home sehingga dia menjadi orang yang kacau hidupnya sehingga kejahatan lah yang dia mau buat. Ada orang yang ayahnya sangat kejam kepada kepada anak-anaknya, dia menjadi seorang yang bertumbuh menjadi orang yang kejam juga. Jadi itu hal-hal semacam. Kalau mengerti mengapa dia begitu memusuhi saya, mengapa kok dia fitnah saya, ya saya coba mengerti. Maka ini akan menjadi jalan masuk bagi saya untuk bagaimana mengasihi. Jadi mengasihi itu bukan begini loh, langsung jadi loh begitu. Jadi mengasihi itu langsung jadi. Kayak tiba-tiba ada Gojek. Paket, buka pintu, wah, kiri daging langsung dipanasin makan. Dampak secepat itu tidak seperti mie instan. Alami dulu perlahan-lahan, dan kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bagaimana mengasihi. Jadi 3 proses ini, melihat orang itu, mengerti mengapa dia melakukan itu. Nah, di sini mulai bertumbuh kasih itu. Ya, tidak hanya harus hantam, begitu lihat dia ini langsung balas. Ya, counter attack, enggak begitu. Kemudian memahami, ya saya mulai dari yang ketiga duluan tadi. Yang kedua adalah diri saya sendiri. Kenapa kok saya nggak bisa mengasihi dia? Jangan-jangan ada duri di dalam daging yang saya nggak mau cabut. Kenapa kok duri itu dinikmati? Cabut, sakit sedikit. Saya pernah duri masuk di kuku ini. Waduh, sampai bengkak semua gini. Karena kalau mau dikorek pakai peniti, itu sakitnya bukan main. Akhirnya saya ambil keputusan, harus korek. Sakit. Habis itu baru bisa mulai perlahan-lahan. Ini sama dengan begitu. Diri kita mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak bisa. Ya simpanlah duri itu, nikmati.
Nah, lalu pandang Yesus. Atau saya mulai dari tadi, pandang Yesus. Terima dia. Hanya dialah satu-satunya yang bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi musuh. Seperti dia tergantung di salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. 3 sudut pandang sekaligus ada pada perkataan Yesus itu. Ya, mengerti orang berdosa yang menghukum dia, mengerti dirinya sebagai orang yang memang diutus Sang Bapa, Allah Bapa, dan aku harus melakukan ini. Dan mengerti Bapa yang penuh kasih itu. Jadi kita mengerti Yesus yang penuh kasih itu, yang mau diterapkan di dalam itu perintah. Itu. Wow. Paling tidak menurut saya. Iya, poin yang sangat penting untuk kita ikuti, langkah demi langkah harus mau kita kerjakan kalau kita mau lebih baik ya Pak ya. Nikmati prosesnya bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita melakukan itu. Satu lagi terakhir Pak, kalau boleh. Ya. Bicara tentang berkat, dampak. Ini kita paling senang nih bicara berkat. Kalau kita sudah melakukan banyak hal tadi yang intinya dibawa kepada mengasihi musuh. Berkat apa yang akan kita alami, dampak apa yang akan kita alami, kita rasakan pun yang akan dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Ya, mengasihi musuh, apa dampaknya bagi diri kita dan dampaknya bagi orang lain ya. Mungkin lebih mudah bagaimana dampaknya bagi yang memusuhi saya itu ya. Betul. Begitu dia tahu dia memusuhi saya, minta ampun, sudah berjalan puluhan tahun dia memusuhi saya. Begitu dia tahu bilang saya mengasihi dia dengan bukti-bukti saya mengasihi dia, dia yang paling bersyukur lah. Atau bisa saja sebaliknya kalau ada bisikan yang lain, oh dia itu pura-pura kok, dia pura-pura mengasihi, bisa saja. Tapi paling tidak kalau kita mau berpikir tentang dampak positif, ya orang yang tadi memusuhi kita, ternyata dia diampuni, didoakan, ya itu dia yang paling berbahagia. Itu dampak di situ dulu, ya. Walaupun saya tidak tahu yang mana duluan, tetapi paling tidak yang kita lihat. Nah, ada satu contoh, ya. Pendeta namanya David Wilkerson. David Wilkerson ini adalah satu pendeta yang diberi Tuhan satu beban, passion untuk menjangkau geng-geng yang paling jahat di kota New York itu di tahun-tahun 59-60-an ya, di kotanya. Ada satu geng namanya geng Mau-Mau, ini yang paling jahat ya. Nah, pemimpin geng itu namanya Nicky Cruz. Dan dia punya banyak teman itu semua ya jahat, mereka hanya dengan pisau saja. Datanglah ke sarang mereka, itu di perkampungan jalan-jalan New York yang zaman itu ya, jadi paling sudah. Nah, masuklah pendeta Wilkerson ini beberapa kali. Mereka heran, ini orang siapa nih? Kok bisa masuk di sarang kita semacam ini? Mereka belum tahu ini pendeta atau apa. Mereka ancam, kalau kamu tidak keluar ya, ini Nicky Cruz bilang, kalau kau tidak keluar ya, kamu akan tahu, kamu akan menjadi daging. Terus diancam gitu, dia tidak mau keluar. Lalu apa dikatakan oleh pendeta Nicky Cruz? Seandainya Anda mencincang seluruh tubuhku, setiap kepingan tubuhku akan mengatakan Yesus mengasihimu. Mereka lari keluar semua. Ini sudah jadi film. Kalau mau cari itu The Cross and the Switchblade, itu di YouTube ada itu. Nah, ya singkat cerita, ya ini kata-kata semacam begini dan hati yang penuh kasih yang mau menyelamatkan geng yang jahat ini. Inilah kekuatan besar yang akhirnya mengubah mereka. Satu-satu mereka bertobat. Nicky Cruz akhirnya terakhir dia menjadi penginjil besar di Amerika Serikat. Masih hidup dia. David Wilkerson sudah meninggal. Tapi Nicky Cruz masih hidup sampai sekarang, penginjil besar yang luar biasa. Di mana-mana dia bersaksi. Jadi siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling merasakan dampaknya? Ya orang yang memusuhi kita itu sendiri. Tapi persoalannya, karena apa mau kita supaya dia itu berubah? Yang kita mau adalah perubahan di mana dia hancur. Karena dia memusuhi saya. Dia sudah buat banyak hal yang menyusahkan saya. Dia harus hancur. Harus terima akibatnya. Harus terima hukum karma, dia harus terima akibatnya. Nah, artinya apa? Kita sendiri yang kalau kita sudah ambil keputusan
Kristus dan taat kepada perintah Kristus, orang yang pertama menentukan adalah yang memusuhi. Karena Yesus taat kepada perintah Allah, maka kita dua juga ikut selamat. Yes. Hitung dari sejarah gereja ini bagaimana. Ya. Yang kedua adalah kita sendiri. Kita sendiri bahagia. Itu sama seperti tadi duri yang dicabut. Ya, saya kata, begitu cabut sakitnya luar biasa. Terlalu sulit. Ada orang katakan begini, saya tuh sebenarnya mau mengampuni dia, tapi nggak bisa. Ya, mungkin perlu dibalik. Ya, saya nggak bisa karena saya nggak mau. Bisa saja begitu. Jadi kalau saya nggak mau cabut duri itu, nggak bisa. Tapi kalau cabut, siapa yang bahagia? Saya akan merasakan plong surgawi itu. Plong surgawi. Bahwa saya tidak punya musuh lagi dan orang tidak memusuhi saya. Luar biasa. Dan yang ketiga, yang paling senang, kerajaan hadir. Berarti siapa yang paling bahagia? Allah Bapa di surga. Yesus Kristus. Sukacita. Itu dampak-dampak yang memang pasti itu ada. Cuma persoalan hambatan selalu pada diri kita. Alasannya ya, ini terlalu berat, nggak mungkin lah saya lakukan. Padahal sebenarnya nggak mau. Iya, kuncinya di kemauan ya Pak ya. Dan Tuhan siap membantu kita. Dia yang membantu. Tidak mungkin dia kasih perintah seperti saya katakan. Dia kasih perintah lalu dia pergi. Pokoknya saya nggak mau tahu you sanggup enggak. Dia tunggu di situ dan siap. Begitu you mau, saya bantu. Beri kemampuan itu. Begitu. Menurut saya. Terima kasih Pak Freddy. Ya. Saya dapat pencerahan. Saya dapat satu hal yang mengoreksi tentu saja. Terima kasih banyak. Komplit Sama-sama. Paketnya. Mungkin sebelum kita akhiri, satu statement singkat boleh dibagikan kepada pemirsa sebagai closing statement Pak Freddy sebagai penutup di hari ini. Ya, jadi tidak ada. Kalau Tuhan memberi perintah itu bukan berarti dia tidak akan membantu kita. Ya, dia mengerti bahwa kita sebagai orang percaya tidak mampu, tapi dia hadir untuk memampukan kita. Persoalan pada diri kita hanya satu, mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Ini persoalan yang paling besar. Ya, mudah-mudahan kita mau. Aku mau mengikut Kristus, aku mau mengasihi musuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Saya yakin Anda mendapatkan pelajaran rohani yang sangat berharga hari ini. Dan kiranya ini bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian dan karakter kita. Sampai jumpa di bincang kita selanjutnya.